Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Diberkati karena mengandalkan Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang kekal dan penuh kasih, Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu yang kudus. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu setia dan tidak pernah gagal dalam menjanjikan berkat bagi umat-Mu. Kami ingin merenungkan firman-Mu hari ini tentang janji-Mu yang luar biasa untuk selalu memberkati orang-orang yang mengandalkan Engkau. Kami ingin belajar bagaimana kami dapat memperkuat iman kami kepadamu dan semakin bersandar kepadamu dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami mohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh kerendahan hati dan ketaatan. Bimbinglah kami ya Tuhan agar kami dapat hidup dengan penuh iman dan kepercayaan hanya kepadamu, sehingga kami dapat mengalami berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup kita ini semua pasti pernah mengalami masa-masa yang sulit dan penuh dengan tantangan. Di tengah situasi yang sulit, mudah bagi kita untuk merasa putus asa dan kehilangan akan harapan ini. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki janji yang luar biasa dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah gagal memberkati orang yang selalu mengandalkan Dia dalam hidupnya. Saudaraku, bagi seorang atlet, entah itu atlet bulu tangkis, tenis, renang, atau semua atlet di segala bidang cabang olahraga, latihan keras adalah menu mereka setiap hari. Tiada hari tanpa latihan. Mengapa mereka berlatih dengan keras tanpa mengenal lelah? Karena mereka tidak mau gagal, melainkan ingin berhasil meraih kemenangan dan menjadi juara di setiap kejuaraan yang diikutinya. Kata gagal itu selalu menjadi momok yang menakutkan, yang paling dibenci, tidak disukai dan dihindari semua orang. Apa itu kegagalan? Kegagalan adalah suatu keadaan tidak berhasil mencapai apa yang diusahakan atau apa yang direncanakan atau apa yang diinginkan. Tidak seorang pun dari kita yang berharap mengalami kegagalan dalam hidup ini. Gagal dalam rumah tangga, gagal dalam studi, gagal dalam pekerjaan, dalam usaha, gagal dalam pelayanan, dan masih banyak lagi kegagalan-kegagalan yang tidak diinginkan. Namun kegagalan itu tidak sepenuhnya berdampak buruk bagi seseorang. Dengan kegagalan, dia dapat menjadi sebuah pengalaman yang berharga, bercermin untuk kita lebih maju lagi, menjadi koreksi supaya kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama yang berakibat mengalami kegagalan. Jadi kegagalan bisa menjadi pelajaran yang berharga
dalam hidup seseorang. Ada kata bijak yang menguatkan kita akan hal itu. Kata bijak itu adalah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Banyak tokoh besar dan orang-orang yang berhasil di bidangnya masing-masing pernah mengalami yang namanya kegagalan. Namun mereka tidak menyerah dan menjadi putus asa, tetapi mereka mampu untuk bangkit kembali, meraih keberhasilan. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Mari kita baca Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan pernyataan yang luar biasa yang lahir dari pengalaman pahit dari hidupnya orang yang bernama Ayub. Setelah mengalami penderitaan yang luar biasa, Ayub akhirnya mengakui akan kemahakuasaan dan kebijaksanaan dari Allah. Pernyataan ini menjadi pengingat yang penting bagi kita di zaman sekarang ini, terutama saat kita mengalami kondisi yang sulit, bahwa Allah itu selalu memiliki rencana yang sempurna dan Tuhan sanggup untuk mewujudkannya. Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas. Ia mampu melakukan apapun yang Ia kehendaki. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Rencana Allah itu selalu bijaksana dan yang terbaik untuk umat-Nya. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, meskipun kita tidak selalu bisa memahami segala kebaikan Tuhan dalam rencananya itu. Allah itu selalu setia dan akan selalu menepati janji-janjinya. Ia akan menyelesaikan apa yang telah Ia mulai dalam hidup kita. Ya saudaraku, rancangan dan rencana Tuhan pasti akan terjadi dan tidak akan pernah mengalami yang namanya kegagalan, termasuk rancangan Tuhan untuk memberkati hidup kita. Jika kita hidup dalam selalu menaati akan kehendak Tuhan, hidup kita berkenan dalam hadirat Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu yang Tuhan rancangkan atas hidup kita, termasuk berkat-berkat yang akan kita terima, pasti akan terjadi dalam hidup kita dan bisa kita nikmati ketika kita hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Apa artinya mengandalkan Tuhan itu, saudaraku? Mengandalkan Tuhan berarti kita memiliki iman yang teguh kepada Dia. Percaya bahwa Dia itu selalu bersama dengan kita dan akan selalu memperhatikan kita, memelihara hidup orang-orang anak-anaknya yang dikasihinya. Kita mengandalkan Tuhan dengan menyerahkan segala kekhawatiran kita, menyerahkan segala masalah kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa Dia akan menyelesaikannya dengan cara yang terbaik menurut caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati orang-orang yang hidup senantiasa mengandalkan kepada Dia. Tuhan memberkati kita dengan berbagai cara, saudaraku, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan dapat memberikan kita kebutuhan hidup yang kita perlukan, memberikan kekuatan dalam kita menghadapi masalah, dan memberikan penghiburan di saat kita merasa lemah, dan membimbing kita ke jalan yang benar. Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Alkitab menegaskan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Biarlah ini menjadi kekuatan kita, menjadi penghiburan kita, menjadi pengharapan kita dalam menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Untuk menjadi orang yang berhasil, langkah yang tepat harus kita ambil. Dalam hal ini adalah senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara dan mempercayakan hidup ini sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kita. Rancangan kita sangat terbatas karena kita manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya. Tetapi rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Baik itu masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan baik ini bukan hanya untuk kita, tetapi baik juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, dan orang-orang yang lainnya. Rancangannya Tuhan itu selalu yang terbaik bagi anak-anaknya. Mari kita baca Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, ayat ini berbicara tentang perbedaan mendasar antara rancangan Tuhan dan rancangan manusia. Rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi nilainya, lebih luas dan lebih sempurna dibandingkan dengan rancangan atau rencana manusia yang terbatas ini. Tuhan melihat gambaran yang jauh lebih besar, lebih kompleks. Tuhan mengetahui masa depan kita. Dan Tuhan memiliki rencana yang terbaik untuk setiap pribadi anak-anaknya. Yakinlah saudaraku bahwa Tuhan itu selalu memiliki kendali atas hidup kita. Dan Dia Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan di luar jalan jangkauan kasih Tuhan. Carilah hikmat Tuhan melalui doa, melalui membaca dan merenungkan Alkitab, supaya kita mengerti bagaimana kasih Tuhan, bagaimana rancangan Tuhan, dan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bersabarlah dalam menantikan berkat Tuhan, karena rencana Tuhan itu tidak selalu terwujud sesuai dengan maunya kita, sesuai dengan maunya waktunya kita. Teruslah kita beriman dan bersabar. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu bekerja pada waktu yang tepat dengan cara yang terbaik. Bersyukurlah saudaraku dalam segala situasi, karena dengan selalu bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaannya, maka kita akan diberikan kemampuan menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dalam menantikan rancangan-rancangan Tuhan yang baik itu boleh terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri, apalagi bersandar atau berharap kepada manusia. Sebab Tuhan itu memberkati orang yang selalu mengandalkan kepada Dia. Mari kita baca Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku, dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, kita sering mencari sumber kekuatan dan mencari sumber pengharapan yang lain. Namun di ayat ini, Nabi Yeremia memberikan pesan yang jelas dan penuh dengan penghiburan. Berkat mengalir kepada orang yang mengandalkan
Tuhan. Arti mengandalkan Tuhan itu bukan hanya percaya akan keberadaannya saja, tetapi juga kita mau berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber kebijaksanaan dan kasih sayang yang sempurna. Ketika kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi manusia. Kita yakin bahwa Dia akan memimpin hidup kita dan memelihara kita dalam segala situasi. Dan berkat Tuhan itu bukan hanya tentang harta benda saja, atau tentang kekayaan duniawi saja. Tetapi berkat Tuhan itu juga berbicara tentang kebahagiaan kita, kedamaian dalam hidup kita, dan hubungan kita yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Ya saudaraku, ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja, maka berkat-berkat yang luar biasa akan mengalir dalam hidup kita. Dan Tuhan akan memimpin kita berjalan di jalan yang benar dan memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang terjadi. Marilah kita senantiasa mempercayai dan berserah diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Saudaraku, jika saat ini kita sedang menghadapi kegagalan dalam hidup kita, berarti Tuhan sedang memberikan kita sebuah pelajaran yang penting dan pengalaman yang berharga. Meskipun kita mungkin tidak selalu dapat memahami akan kegagalan kita dan juga memahami akan rencana Tuhan dalam hidup kita, kita dapat dengan yakin mengetahui bahwa Tuhan itu selalu memiliki yang terbaik bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Percayalah kepadanya, ikutilah pimpinan Tuhan, dan bersyukurlah atas setiap langkah dalam perjalanan hidup ini. Tuhan tidak pernah gagal memberkati orang yang senantiasa mengandalkan pada Dia. Tuhan selalu setia dan selalu akan memelihara umat-Nya. Percayalah kepadanya, serahkanlah segala kekhawatiranmu dan masalahmu hanya kepada Tuhan saja. Dan tetaplah setia hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Bahkan di saat-saat hidup kita sedang sulit sekalipun, tetaplah hidup dalam kebenaran Tuhan, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberkati Anda dengan segala kelimpahannya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang penuh kuasa dan penuh kasih sayang, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan penuh rasa syukur dan pujian atas kasih-Mu yang tidak terhingga. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu setia dan tidak pernah gagal dalam menepati janji-janji-Mu. Ya Tuhan, kami diingatkan dalam firman-Mu hari ini bahwa Engkau selalu memberkati orang-orang yang mau mengandalkan hidupnya dan berserah sepenuhnya hanya kepada Engkau. Ya Tuhan, Engkau mengetahui segala kebutuhan dan kerinduan kami. Engkau mengetahui setiap pergumulan dan tantangan yang kami hadapi. Engkau selalu berada di samping kami, menyertai kami, siap untuk memberikan kekuatan, memberikan pertolongan dan juga penghiburan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami, untuk kami sungguh-sungguh mau mendengarkan kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini,
dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam banyak masalah. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar renungan ini dapat menjadi berkat juga bagi mereka. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.